Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu keluarga di tengah badai. Kita akan melandasi perenungan pada kesempatan kali ini terambil dari Yohanes 18 ayat 4 sampai dengan 5. Saya akan membacanya untuk kita semua. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, seringkali kita memiliki ekspektasi. Kita berharap yang A, tapi yang muncul malah yang B. Terkadang ekspektasi kita terlalu tinggi, ataupun ekspektasi kita keliru terhadap satu dua hal tertentu. Pada waktu itu, orang Yahudi juga ternyata memiliki ekspektasi tentang Mesias yang mereka inginkan. Tapi ternyata yang muncul tidak sesuai dengan kenyataan mereka. Mereka memiliki gambaran tentang bagaimana Mesias yang akan datang. Ada imam besar, ada mahkamah agama, imam kepala, tua-tua, dan para ahli Taurat yang seakan kecewa dengan kedatangan Yesus. Bukan hanya kecewa, mereka pun juga menolak keberadaan Yesus sebagai Mesias. Karena dalam pikiran mereka, Mesias yang diharapkan adalah pribadi yang gagah perkasa, yang bisa membawa kemenangan bagi mereka, dan hal ini tidak dijumpai di dalam pribadi Yesus yang sederhana dan jauh dari gambaran mereka. Bukan hanya mereka saja yang kecewa akan kehadiran Kristus. Hanas dan Kayafas yang pada waktu itu merupakan pimpinan tertinggi atau imam besar juga seakan tidak mau terima dengan kehadiran Yesus sebagai Mesias. Mesias yang seharusnya mereka andalkan sebagai pendukung para petinggi bait suci malah hadir untuk mengkritik bait suci. Hal itu terlihat dari bagaimana reaksi Yesus yang menjadi oposisi ketika Yesus mengusir para pedagang di bait Allah, ketika Yesus juga tidak setuju dengan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh para imam pada waktu itu. Dan yang lebih parah lagi, Yesus mengatakan bahwa ia akan menghancurkan bait Allah dan dapat membangunnya kembali dalam 3 hari, seperti tertulis dalam Matius 26. Dalam kehidupan kita, seringkali kita juga berada di dalam posisi yang seperti itu, bukan? Apa yang kita harapkan tentang Yesus sebagai penyelamat kita nyatanya tidak mendukung hal-hal yang kita inginkan. Itulah yang seringkali menjadi badai kehidupan. Seringkali badai kehidupan bukan hanya tentang penderitaan, tetapi tentang kekecewaan karena Tuhan tidak memenuhi ekspektasi kita. Yesus tidak pernah berjanji untuk memenuhi semua keinginan kita, tetapi Ia berjanji untuk menyertai kita. Dalam teks yang kita baca tadi, dalam Yohanes 18 ayat 4-5 mengatakan, "Siapakah yang kamu cari?" Ini merupakan secuplik kisah tentang bagaimana Yudas dan murid yang mengkhianati Yesus datang dengan pasukan prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam kepala dan orang Farisi. Dan Yesus bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Apabila pernyataan ini diungkapkan kepada kita hari ini, benarkah kita mencari Yesus dari Nazaret yang menjadi juru selamat, atau kita mencari Yesus yang menyenangkan pribadi kita? Mengikuti Yesus juga berarti menerima realitas
bahwa nilai-nilai yang dibawanya seringkali bertentangan dengan dunia ini. Dunia mengajarkan kenyamanan, tetapi Yesus mengajarkan menyangkal diri. Dunia mengajarkan untuk mengejar pengakuan, tapi Yesus mengajarkan kita kerendahan hati. Dunia mengajarkan kita untuk menghindari penderitaan, tetapi Yesus mengajarkan kita untuk memikul salib. Mengikut Yesus memang bukan jalan populer. Kadang itu juga berarti kesepian, disalahpahami, bahkan kehilangan hal-hal yang dulu kita anggap penting. Namun, di situ terjadi pemurnian. Apakah kita benar-benar mengasihi Yesus atau mengasihi hidup yang Dia berikan? Kiranya renungan ini menolong kita untuk mengingat kembali bahwa di tengah badai hidup yang tidak sesuai dengan bayangan ideal kita, tetapi Yesus yang dari Nazaret itulah yang menjadi kecukupan kita untuk tetap bertahan di tengah dunia yang membenci Dia. Hanya Yesuslah yang menjadi kekuatan kita di tengah bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini yang terkadang tidak sesuai dengan realita kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.